Setiap tahunnya kota-kota di dunia menghasilkan sampah plastik 1,3 miliar ton per tahun. Bank Dunia memprediksi jumlah ini akan bertambah menjadi 2,2 miliar ton pada tahun 2025. Dari Kementerian Lingkungan Hidup, rumah tangga menempati urutan pertama sebagai penyumbang faktor sampah di Indonesia, yakni jumlahnya mencapai 48%. Kemudian disusul oleh pasar tradisional yakni 24%, dan juga disusul oleh jalan 7,5%. Kemudian ada dari sumber kawasan komersial 9%, sekolah 4%, dan juga kantor 6%, dan juga lainnya 6,5%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan bahwa sampah plastik yang dihasilkan kota-kota di dunia itu sebanyak 1,3 miliar ton per tahun, hanya setahun. Kemudian di Indonesia sendiri, sampah-sampah itu hampir setengahnya dihasilkan oleh sampah rumah tangga, yaitu sampah yang dihasilkan dari rumah-rumah. Tapi mereka dapat informasi terkait sampah-sampah tersebut dari mana sih? Mendapatkan informasi tentang data-data yang disajikan tadi dari mana sih? Nah, data-data atau informasi yang diperoleh itu dari proses pengumpulan data, kemudian diolah, nah kemudian baru disajikan dalam bentuk seperti tadi, ada yang diagram lingkaran. Ada beberapa teknik dalam pengumpulan data. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan pengamatan langsung. Peneliti melakukan pengamatan di tempat terhadap objek penelitian untuk diamati menggunakan panca indera yang kemudian dikumpulkan dalam catatan atau alat rekam. Teknik yang kedua yaitu kuesioner atau angket. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan sederet pertanyaan untuk dijawab oleh responden. Angket bisa menggunakan kertas, atau untuk saat ini lebih mudah menggunakan Google Form atau aplikasi sejenis. Nah, kalian pasti sering kan mengisi Google Form, misalkan survei dari sekolah. Teknik yang ketiga yaitu interview atau wawancara. Teknik ini dilakukan secara langsung oleh peneliti dalam bentuk tanya jawab atau wawancara oleh narasumber yang bertindak sebagai informan untuk memperoleh data yang diperlukan. Sebagai tambahan, ada teknik keempat yaitu studi pustaka. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber yang lain. Teknik lainnya yaitu dengan cara studi dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa sumber tertulis, film, atau gambar. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara menyajikan data yang sudah dikumpulkan. Yang pertama ada tabel, diagram batang, diagram garis atau grafik, kemudian ada diagram lingkaran, dan kemudian ada diagram gambar. Yang pertama ada tabel. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kolom pertama di sini ada kolom kelompok wilayah, kolom kedua ada banyaknya sampah dalam juta ton per tahun. Dari tabel ini kita bisa lihat bahwa Sumatera menghasilkan sampah 8,7 juta ton per tahun. Jawa menghasilkan 21,2 juta ton sampah per tahun, dan seterusnya. Contoh kedua, di sini ada data nilai matematika kelas 9. Karena data nilai itu bervariasi ya, maka ini kita kelompokkan. Kelompok pertama nilai 51 sampai 60, kemudian 61 sampai 70, kemudian 71 sampai 80, dan seterusnya. Nah, dari sini kita lihat bahwa banyak anak yang memperoleh nilai 51 sampai 60 itu sebanyak 5 siswa. Yang memperoleh nilai antara 61 sampai 70 sebanyak 8 siswa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yaitu diagram batang. Contohnya seperti ini. Nah, diagram batang itu biasanya digunakan untuk data kategori atau data yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok atau kategori. Nah, untuk diagram di sini kategorinya ada plastik, baja, kaleng aluminium, dan kulit sintesis pada data waktu dekomposisi sampah. Nah, di sini kita bisa lihat gitu dari beberapa kategori yang memiliki waktu dekomposisi
sampah paling lama yaitu kulit sintesis karena di sini paling tinggi, yaitu kurang lebih 500 tahun. Dan yang paling cepat yaitu baja sekitar 100 tahun. Ya. Contoh selanjutnya, di sini tadi kita sudah punya data sampah di berbagai kelompok wilayah. Bagaimana cara menyajikan ke dalam bentuk diagram batang? Kita bisa menggunakan cara manual di gambar atau bisa kita menggunakan aplikasi yang sudah tersedia, misalkan Excel gitu. Nah, setelah dijadikan diagram batang seperti ini, coba bandingkan. Lebih mudah melihat dan membaca data dengan menggunakan tabel di sebelah kiri atau diagram batang di sebelah kanan. Nah, dari diagram sebelah kanan, kita bisa langsung tahu nih, oh yang paling tinggi di daerah Jawa, wilayah Jawa, yaitu 21,2. Berarti daerah atau wilayah Jawa menghasilkan sampah paling banyak ini. Gitu. Nah, ini contoh lain dari diagram batang. Jadi diagram batang bisa juga menggunakan di sini data tentang sampah plastik. Nah, peneliti ini menyajikannya dalam gambar plastik yang ditumpuk-tumpuk gitu ya, untuk menggambarkan bahwa ini adalah data terkait sampah plastik. Oke, selanjutnya yaitu diagram garis. Kenapa dinamakan diagram garis? Karena ya gambarnya berupa garis-garis seperti ini. Nah, diagram garis itu biasanya digunakan untuk menunjukkan data kontinu. Data kontinu itu apa? Yaitu data yang menunjukkan perubahan sepanjang periode atau waktu tertentu. Contohnya di sini periode 1 Oktober sampai 6 Oktober. Nah, perkembangan kasus sembuh per harinya dari Oktober tanggal 1 sampai Oktober tanggal 2 ternyata turun. Kemudian ke hari ketiga, 3 Oktober, naik lagi kasus sembuhnya. Terus turun lagi, naik lagi, turun lagi. Jadi dari data ini kita tahu bahwa perharinya itu nggak selalu konstan naik terus atau turun terus ternyata. Di sini naik turun kasus sembuhnya. Contoh lainnya, di sini data banyak penduduk di Kecamatan Grogol. Di sini kolom pertama menyatakan tahun 2015 ada sebanyak 224 penduduk. 224.000 penduduk di Kecamatan Grogol. Tahun 2016 banyak 222.000 penduduk dan seterusnya. Nah, karena ini merupakan data kontinu atau data di sepanjang periode 2015 sampai 2020, maka akan lebih sesuai jika disajikan dalam bentuk diagram garis atau grafik. Nah, di sini kita bisa tahu nih bahwa dari tahun 2015 sampai 2020 ternyata jumlah penduduk selalu mengalami penurunan, semakin berkurang karena garisnya turun. Kemudian pengurangan penduduk paling banyak itu antara 2017 sampai 2018 karena kita lihat di sini garisnya paling curam. Diagram selanjutnya yaitu diagram lingkaran, bentuknya berarti ya lingkaran. Dan diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyatakan sebagian dari keseluruhan. Nah, di sini dari seluruh sumber sampah nasional, sebagian berasal dari rumah tangga. Nah, sebagian itu seberapa besar? 48%. Kemudian dari pasar tradisional 24%. Kemudian sebagian lagi dari jalan 7,5%. Sebagian lagi dari kawasan komersial 9%. Dan seterusnya. Contoh berikutnya. Nah, di sini ada data penyimpanan yang ada di handphone dengan kapasitas total 32 GB. Aplikasi membutuhkan 9,6 GB. Gambar dan video sebanyak 8 GB dan seterusnya. Nah, jika kita ingin menggambar secara manual, kita bisa mengubah dulu ke dalam bentuk persen supaya memudahkan kita dalam menggambar diagram lingkaran. Nah, setelah dijadikan diagram lingkaran, bentuknya seperti ini. Lebih mudah dibaca
diagram lingkaran kan daripada bentuk seperti ini. Contohnya, aplikasi. Nah, aplikasi ternyata paling luas. Berarti aplikasi menggunakan banyak penyimpanan. Kemudian yang kedua, di sini ada gambar dan video karena lebih sempit. Kemudian yang ketiga, di sini ada audio dan musik. Kemudian selanjutnya ada yang berwarna hijau, yaitu yang masih kosong sisanya. Kemudian yang selanjutnya lainnya itu macam-macam berarti ya. Kemudian dokumen sebanyak 6% dan yang lainnya yaitu cacanya 1%. Nah, contoh diagram lingkaran lainnya seperti ini, yaitu data kasus kematian akibat virus corona di Asia Tenggara. Kenapa kita menggunakan diagram lingkaran? Karena di sini menyatakan seluruh kasus kematian akibat virus corona di Asia Tenggara. Dan sebagian besarnya disumbang oleh Indonesia, yaitu lebih dari 60%. Kemudian diagram selanjutnya yaitu diagram gambar. Diagram gambar berarti disajikan dalam bentuk gambar-gambar yang sesuai dengan data yang ingin disajikan. Contoh, di sini ada data peminjaman buku di perpustakaan SD Nusantara 1. Nah, di sini digambarkan dengan siswa yang membaca buku. Nah, buku berwarna biru itu mewakili 10 orang. Kemudian warna kuning mewakili 5 orang. Jadi ketika hari Senin banyak peminjamnya 25 orang, maka diagram gambarnya ada 2 warna biru, 1 warna kuning. Kalau jumlah peminjamnya ada 20, berarti ya gambar berwarna biru sebanyak 2 dan seterusnya. Kemudian contoh lainnya seperti ini. Data isi tong daur ulang. Plastik digambarkan dengan botol plastik, kaleng digambarkan dengan kaleng, dan seterusnya.